Mulai pelajaran pada saat ini baiknya kita belajar dulu kita belajar pada hari ini dapat bermanfaat pada hari ini. Amat tidak mau. Amat tidak mau. Salat. Ada salat. Alif Muhammad. Dan Amelia Zakia. Ambil mungkin hanya produk ya produk bisa pas dari pakai tangan pakai tangan di luar ulumuddin Azhari Maulana Waqar Maulana Atika Muhammad Adam Muhammad Faisal Muhammad Tasir Muhammad Faizal Najma Fidia Nila Asa Nizar Rahmatullah bisa apa dulu ya? Wah, Rizky Cahaya, Sinta Alia, mana? Sandi Dwi, Alfa. Julia, Najwa Safar, bersama Lain, Haris, masuk Karai, dan soal.
Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Daulah Syafawi. Jadi Daulah Syafawi adalah daulah yang awal mula terbentuknya itu dari sebuah tarekat yang bernama Tarekat Syafawiyah. Tarekat Syafawiyah sendiri adalah tarekat yang didirikan oleh Syafi'i Hasyim. Jadi si Syafi'i Hasyim adalah pendiri dari tarekat Syafawiyah yang didirikan di kota Ardabil, kota Azerbaijan. Nah, dulunya pada saat Syafi'i Hasyim memimpin itu tarekat ini hanya fokus pada ajaran-ajaran murni aliran Syiah. Jadi tarekat Syafawiyah itu isinya adalah tarekat atau pengajian yang mengajarkan ajaran keagamaan dalam aliran Syiah. Karena itu Daulah Syafawi sering bentrok atau konflik dengan Daulah Hindustan karena mereka dua kerajaan ini beda aliran. Yang satu Turkmeni Sunni dan yang satunya Daulah Syafawi adalah Syiah. Nah, tarekat ini adalah sebuah tarekat yang paling berpengaruh di kota Persia, Syria, dan Anatolia. Nah, dari tiga kota ini itu paling terkenal di tarekat selanjutnya pada saat Junaid memimpin menggantikan Syafi'i Hasyim pada tahun 14 tahun kemudian. Nah, sudah ini merupakan pelopor dari gerakan politik Tarekat Syafawiyah. Jadi awalnya Tarekat Syafawiyah kan hanya berfokus pada ajaran keagamaan. Nah, pada saat Junaid memimpin tarekat ini, itu beliau mengubah dari ajaran keagamaan menjadi gerakan politik. Jadi kelompok. Nah, dari sini si Junaid ini kemudian mengumpulkan pasukan. Tujuannya apa buat si Junaid ini mengumpulkan pasukan? Tujuannya untuk agar lebih luas ajaran tarekat Syafawiyah beserta dengan isi ajaran politik. Tujuan Junaid mengumpulkan pasukan untuk melebarkan sayap dari kegiatan keagamaan yang di dalamnya ada juga bersifat politik. Nah, saatnya si Junaid saat mengumpulkan pasukan itu terjadi konflik dengan
Karakoyunlu. Jadi Karakoyunlu adalah sebuah suku di ini konflik dengan Islam pasukannya. Dan akhirnya mereka ini berperang. Karena saya konflik akhirnya berperang. Saya kalah. Setelah dengan kalah, akhirnya kemudian ditangkap dan dihasilkan. Si Junaid tadi beruntung karena pada saat pengasingan itu bertemu dengan Bani Hasan yang merupakan salah satu suku di India. Orang ini menang nama kayak setelah Junaid ini dibebaskan dari pengasingan, beliau kemudian mencoba untuk menaklukkan kota Ashdod. Tapi sayangnya si Junaid ini gagal. Si Junaid ini kemudian tidak pantang menyerah. Beliau kemudian pada tahun berikutnya mencoba menyerang Sirkasia. Tapi sayangnya beliau bertemu oleh tentara Sirkasia yang bernama tentara Sirwan. Sampai sini ada yang tanya? Baik, saya lanjutkan. Jadi setelah si Junaid terbunuh, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Haidar. Jadi si Haidar ini merupakan anaknya Junaid. Si Haidar memiliki 3 anak yang bernama Ali, Ismail, dan Ibrahim. Setelah itu si Haidar kemudian membalaskan dendam kepada si tentara Sirwan ini dan menyerang Sirwan. Jadi Haidar mengumpulkan pasukan dan mencoba menyerang Sirwan. Dan Sirkasia akhirnya berhasil ditaklukkan. Lalu sayangnya si Haidar setelah berhasil melakukan Sirkasia, beliau kemudian diserang oleh tentara yang dikirim oleh suku Akakoyunlu. Jadi si Akakoyunlu ini mengirim bala bantuan. Bagi yang masih bagi yang bertanya apa itu Akakoyunlu, jadi Akakoyunlu adalah federasi suku. Bedanya dengan Akakoyunlu, jadi Akakoyunlu itu adalah suku. Kalau Aka itu federasi atau perkumpulan dari beberapa suku. Jadi si Akakoyunlu mengirimkan bantuan kepada Sirkasia untuk menyerang kembali Haidar, dan Haidar terbunuh karena Akakoyunlu ini. Haidar terbunuh. Nah, karena si Haidar terbunuh, kemudian anaknya yang bernama Ali itu dituntut oleh tentaranya Haidar atas kematian Haidar. Tapi sayangnya si Akakoyunlu ini memenjarakan 3 bersaudara ini.
penjara, kemudian dibebaskan oleh anaknya Aga Koyunlu, anaknya pemimpin Aga Koyunlu yang bernama Rustam. Jadi Rustam itu membebaskan ini Ali, Ismail, dan Ibrahim. Tapi dengan syaratnya si Ali beserta saudaranya harus membantu Rustam untuk memerangi saudara sepupunya. Dan pada akhirnya si Rustam atas bantuan Ali itu menang atas peperangan. Kemudian si Ali dan saudaranya akhirnya pulang ke kampung halamannya, yaitu Ardabil. Tapi sayangnya si Rustam ini mengkhianat dan berbalik memusuhi Ali. Akhirnya Ali itu terbunuh. Nah, karena Ali terbunuh, kemudian pemimpin tarekat Sawawiyah digantikan oleh adiknya yang bernama Ismail. Nah, oleh Ismail ini menggalang pasukan kembali dan dinamai dengan pasukan Gizilbas. Nah, jadi Gizilbas adalah pasukan yang dibentuk oleh Ali untuk memberantas Aga Koyunlu, memerangi Aga Koyunlu, dan menaklukkan kota Tabriz. Nah, sampai sini ada yang mengatakan? Nggak ada? Sudah jelas? Jika ada yang ditanyakan atau masih belum paham, silakan tanyakan. Tidak ada, kita lanjut. Jadi setelah Ismail berhasil menaklukkan kota Tabriz, beliau kemudian mengangkat dirinya menjadi raja dan memproklamasikan bahwa tarekat Sawawiyah berubah menjadi sebuah daulah Sawawiyah dan mengangkat dirinya menjadi raja pertama sekaligus pendiri dari daulah Sawawiyah. Nah, selama beliau berkuasa 10 tahun pertamanya, beliau berhasil menaklukkan Persia, seluruh Persia. Yang meliputi Kaspia, provinsi Kaspia, Diyar, Baghdad, dan Khurasan. Nah, jadi ini wilayah yang ditaklukkan oleh Ismail selama menjabat dalam waktu 10 tahun pertama ini. Dia juga menaklukkan kota Bulan Sabit tersebut, wilayah ini. Bulan Sabit tersebut. Nah, wilayah ini akan dijadikan sebagai ladang pertanian dalam perekonomian daulah Sawawiyah. Tapi sayangnya si Ismail ini terlalu banyak berkonflik dengan musuh bebuyutannya, yaitu Turki Utsmani. Sering berkonflik. Karena apa? Karena berbeda aliran. Si Turki Utsmani itu alirannya Sunni, sedangkan daulah Sawawi alirannya Syiah. Karena itu mereka saling menolak dan tidak menakut. Selama si Ismail berkuasa, ini sering terjadi konflik hingga pada akhirnya Ismail kalah dalam peperangan dan kota Tabriz berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani. Tapi karena ada konflik internal pada kerajaan Turki Utsmani, akhirnya kota Tabriz tidak jadi dikuasai oleh Turki Utsmani dan berhasil diambil kembali oleh Ismail.
Mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Akbar. Yang pertama Abasan. Nah, jadi saat Abasan berkuasa itu masa kejayaan dari Daulah Safawi terjadi karena beliau memimpin dengan dua strategi. Strategi yang pertama, beliau melakukan perombakan atas pasukan Gizilbas yang dibentuk oleh Ismail. Jadi beliau merubah menggantikan Gizilbas. Jadi Abbas menggantikan Gizilbas dengan budak-budak yang diperoleh dari kalau nggak salah itu dari jadi ini adalah budak-budak yang diperoleh dari Sikasia, Georgia, dan Armenia. Budak-budak tersebut ini itu sebenarnya sudah ada sejak Ahmad Satu berkuasa. Ahmad Satu mengumpulkan budak-budak dan saat Ahmad Satu berkuasa menjabat menjadi raja, itu budak-budak tersebut dijadikan pengganti dari militer Daulah Safawi. Dan strategi yang kedua, si Abbas itu melakukan perdamaian. Melakukan pidana sejarah damai dengan penduduk Islam dengan syarat bahwa pada saat khutbah Jumat Daulah Safawi dilarang untuk menghina khalifah sebelum Ali, tiga khalifah sebelum Ali, Umar, Abu Bakar, dan Utsman. Jadi ini adalah strategi yang digunakan oleh Abbas I dalam mencapai kekuasaan dinasti Safawi. Di sini ada yang tanya. Dalam kata-kata kita lanjut. Kita lanjut ke bidang pendidikan. Jadi bidang iptek pada saat Daulah Safawi itu tokoh yang terkenal adalah Wahab Adil Al-Syirazi dan Sadar Adil jadi ini merupakan tokoh-tokoh yang paling terkenal pada saat Daulah Safawi berkuasa. Si Bahadin itu tokoh yang berfokus pada iptek, ilmu pengetahuan. Sedangkan Sadr itu seorang filsuf.
dan Baharudin itu pakar agama. Dan budaya. Jadi di bidang ekonomi dan ekonomi tadi ini bulan sabit dijadikan sebagai ladang pertanian yang subur, dan si Daulat Sawawi juga merebut pelabuhan Humus. Mengapa Daulat Sawawi yang merebut daerah Humus, pelabuhan Humus? Karena pelabuhan Humus adalah pelabuhan yang merupakan jalur dagang antara timur dan barat yang banyak diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa, Prancis, Belanda, dan pelabuhan tersebut diubah namanya menjadi Bandar Abbas. Nah, jadi itulah bidang tek dan ekonomi. Di bidang kesenian dan bangunan fisik itu si Abbas I memindahkan ibu kota Daulat Sawawi ke Isfahan. Jadi si Abbas I memindahkan ibu kota dari Tabriz ke Isfahan. Isfahan sendiri adalah sebuah kota yang sangat indah hingga dinamai sebagai Isfahan Nes-e-Jahan, yang artinya Isfahan adalah kota stop dunia. Mengapa disebut seperti itu? Karena pada saat itu Isfahan adalah kota yang apa aja ada, apa yang kita cari ada di situ. Hingga Isfahan ini memiliki sekitar 160 masjid, 48 akademi, 1.800 pemandian penginapan, dan 770 pemandian. Selanjutnya di bidang kesenian itu lebih fokus ke kerajinan tangan. Salah satu contoh dari hasil kerajinan tangan yaitu karpet, permadani, dan keramik. Nah, sampai situ ada tanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ke kemunduran. Daulat Sawawi. Jadi kemunduran dari Daulat Sawawi itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama karena penurunan moralitas pemimpin Daulat Sawawi. Selanjutnya akibat menggantikan Izilbas. Jadi Izilbas sendiri adalah pasukan yang berani mati karena awalnya adalah budak-budak yang dijadikan tentara. Akhirnya si tentara budak-budak ini tidak punya jiwa yang pemberani, mentalnya tidak cukup kuat untuk menjadi sebuah pasukan militer. Dan yang terakhir perebutan kekuasaan. Malah
kepemimpinan dalam kerajaan. Jadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Nah, sampai sini ada yang tanya? Halo. Nggak jelas tak? Ada yang nggak jelas? Oh, tanya aja. Kalau ada yang nggak jelas kita. Oh, mulai ya, tak? Mulai ya. Ini menurun kualitas itu dimulai dari cucunya abad 1. Jadi abad 1 kan raja kelima. Nah, setelahnya itu adalah cucunya yang bernama Safi Mirza. Jadi Safi Mirza adalah khalifah yang pencemburu, yaitu terlalu cemburuan dan terlalu kejam terhadap pembesar dalam Romawi. Hingga akhirnya tidak terjadi akur dalam sebuah pemerintahan, hingga terjadinya penurunan kualitas. Pokoknya setelah Safi Mirza dan 6 khalifah selanjutnya, setelah Abbas memimpin, sudah mengalami penurunan karena banyak khalifah yang mabuk-mabuk, salah satunya itu banyak juga yang tidak bisa memimpin, atau banyak juga yang terlalu rakus hingga memperebutkan kekuasaan. Tidak ada untuk minggu depan, insya Allah.